Kreasi pastry itu banyak banget loh, yang simple kayak gini aja udah enak banget. Mau tahu ini apa dan gimana cara bikin pastry-nya, aku kupas tuntas di video ini. Yuk kita mulai bikin. Baik, langsung aja langkah pertama. Ini adalah coarse fat atau margarin pastry. Ini khusus ya, jadi ini tuh ukurannya 1 kilo, setengah kilo. Kemudian aku mau potong bagi 2, jadi kita cukup pakai 250 gram atau seperempat. Kemudian di sini mau separuhnya tentu aja kita bungkus lagi dan simpan di kulkas. Ini awet banget berbulan-bulan. Dan separuhnya lagi nih mau aku bungkus dulu, dialasi lebih tepatnya dengan baking paper. Kemudian mau aku roll sehingga dia lebih pipih. Dan ini di rollnya itu pelan-pelan aja, dan posisi coarse fatnya ini nggak dingin ya, kayaknya dia jadi lebih lembut, lebih mudah. Terus ini juga nggak harus pakai baking paper sih, bisa juga menggunakan plastik aja. Nah kemudian ini setelah tipis dan melebar dan posisinya terbungkus dengan baking paper seperti ini atau dengan plastik juga boleh. Kemudian ini akan kita simpan dulu aja di kulkas sementara kita nguleni adonan puff pastry-nya. Oke, di sini dalam wadah kita mau campurkan tepung terigu protein tinggi, kemudian saya juga mau nambahin gula halus. Ini kira-kira 1,5 sendok makan atau sekitar 20 graman lah. Lalu tambahkan dengan garam kira-kira 1 sendok teh, lalu diaduk dulu aja karena ini kan bahan-bahan kering ya. Lalu kemudian saya mau tambahin margarin, cukup pakai margarin biasa aja, sebanyak kurang lebih 50 gram lah. Kemudian tambahin dengan air es. Kalau aku sebut air dingin tuh berarti air es ya. Air es dituang semua, kemudian diaduk rata. Dan ini akan kita uleni, tapi nggak perlu sampai kalis banget. Cukup dia kalis sampai tidak menempel di wadah dan di tangan aja. Karena nantinya akan banyak proses roll, itu nanti adonannya dia otomatis akan melembut sendiri gitu ya. Kurang lebih seperti ini proses ulen-ulennya. Ini gak lama sih, proses ini sebentar aja, dan posisi adonan itu masih dingin ya, jadi cenderung masih stabil. Nanti saat di roll juga dia akan suhunya akan tetap terjaga. Apalagi coarse fatnya tadi yang udah kita roll itu posisinya habis dari kulkas juga, jadi sama-sama dingin. Oke, ini saya rasa cukup sampai seperti ini aja, nggak nempel di tangan. Lalu kemudian ini siap untuk kita tipiskan dulu. Kita akan roll pipih tipis, tapi jangan terlalu tipis banget ya. Yang penting melebar sehingga cukup untuk menutupi coarse fat yang tadi kita roll tadi ya. Dan aku rasa ini cukup selebar ini, jadi nggak terlalu tipis banget juga. Kemudian tinggal kita ambil coarse fat atau margarin pastry yang tadi udah kita roll tipis dan sudah kita simpan di kulkas. Kita taruh, diletakkan di tengah-tengahnya sehingga nanti bisa tertutup dengan adonan tepungnya. Kemudian ini sebenarnya untuk ngerolling coarse fatnya ini bisa disesuaikan aja, nggak harus selebar ini juga, nggak apa-apa agak lebih tebal sedikit gitu, yang penting bisa ketutup aja. Dan setelah ini kita mau tutup seperti ini langkahnya, ditutup hingga bagian coarse fatnya tertutup. Lalu ini tinggal kita roll lagi, dan proses ini boleh banget dibolak-balik. Juga jangan lupa ditabur-tabur tepung, itu penting karena bisa menghindari meminimalisir bocornya bagian tengah coarse fat tadi. Seperti ini aja, jadi tepung tuh selalu ready aja. Saat udah mulai agak lengket kita tabur-tabur, jadi nggak sampai coarse fatnya pecah dan keluar-keluar gitu ya. Ini di roll memanjang
sampai lebih tipis. Kemudian kita akan ke proses lipatan pertama. Sebenarnya untuk lipatan-lipatannya bisa disesuaikan aja dengan kreativitas teman-teman, tapi kalau mau dipandu dan bisa dilihat kurang lebih seperti ini lipatan pertama ya, seperti biasa aja kayak gini. Lalu kemudian kita roll lagi memanjang, baru nanti kita beralih ke lipatan kedua. Dan ini seperti sudah cukup lumayan memanjang, kita tinggal lipat. Ini lipatan kedua nih, bentukannya seperti ini, seperti love ya. Kemudian seperti biasa kita lanjut lagi, roll lagi, kita sampai di lipatan ketiga. Ini lipatan kedua, kita roll memanjang lagi. Oh ya, aku juga mau ngingetin buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu boleh, silakan. Kemudian diklik juga tombol loncengnya biar nggak ketinggalan resep-resep terbaru yang nggak cuman ngasih tahu tutorial cara bikin juga, tapi kita juga sharing tips seputar bebikinan biar bikinannya tambah oke, tambah bagus. Kita sama-sama belajar di sini. Oh ya, ini dia nih udah sampai memanjang seperti ini nih, tinggal lipatan ketiga ya, lipatan terakhir. Ini bentuknya seperti ini. Jadi contoh-contoh lipatan pertama, kedua, ketiga itu bisa aja dibolak-balik sih. Pertama kayak gimana dulu, yang kedua gimana dulu, bebas aja. Ini seperti huruf S ya. Kemudian tinggal kita roll lagi, roll hingga dia menyatu, dan setelah ini baru sudah siap digunakan. Aku juga mau kasih tahu kalau aku tuh udah banyak banget bikin kreasi pastry, juga banyak banget juga bikin tutorial bikin pastry-nya doang, puff pastry-nya doang. Nanti linknya aku taruh di atas sini, itu link playlistnya ya. Jadi nanti di dalamnya banyak video-video, bisa di search aja kebutuhan pastry yang kayak apa sih yang teman-teman pengen lihat, di situ ada. Dan ini udah nih, kalau udah prosesnya udah sampai sini, ini sudah selesai. Puff pastry ini siap untuk digunakan. Jadi posisinya masih tebal gini, tinggal kita bagi aja berapa kebutuhan yang mau kita pakai. Sisanya bisa kita simpan di freezer. Ini bagian pinggirannya mau aku potong supaya lebih rapi aja sih, enggak juga nggak apa-apa. Lihat deh layernya, kelihatan banget kan, udah berlayer gitu. Nah kemudian setelah itu aku mau bagi dua aja, karena satu bagian pun sudah sangat cukup. Ini tebal banget, ini masih bisa di rolling. Jadi kalau misalnya mau bikin bolen pisang pun bisa menggunakan kulit pastry ini, tinggal ditipisin, dipotong-potong. Ini satu bagian ini bisa dapet banyak ya, jadi ini kan tebal banget. Nah kemudian satu bagian ini kita pakai dan satunya kita simpan di freezer. Ini awet juga berbulan-bulan. Jadi disimpannya itu dibungkus dulu menggunakan plastik atau baking paper seperti ini, kemudian simpan di wadah yang kedap udara. Dan ini dia yang satu bagiannya mau aku bikin pizza manis kotak gini. Jadi aku pipihkan dulu setipis-tipisnya aja sih, nggak apa-apa, enak, semakin tipis kan semakin renyah ya. Kemudian bagian pinggirannya mau aku potong, aku ratain, dan pinggiran ini nggak akan kebuang, jadi mau aku pilin-pilin aja, dikepang aja buat bagian pinggiran pizza manisnya. Jadi ini judulnya pizza manis pastry ya. Ini enak banget ternyata, jadi seru gitu, jadi lebih crispy aja gitu kan untuk bagian kulitnya. Kemudian ini letakkan di atas loyang yang sudah dialesi baking paper. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Lalu kemudian bagian pinggirannya cuma tinggal ditipisin sedikit dan dipilin-pilin seperti ini, susun di bagian pinggirannya. Dan ini tinggal siap untuk kita kasih topping. Sebenarnya juga toppingnya bisa aja topping gurih, nggak harus topping manis ya. Jadi pertama ini kita tusuk-tusuk dulu menggunakan garpu supaya kulit pastinya nggak menggelembung ke atas. Lalu kemudian tinggal kita oles dulu menggunakan selai coklat, atau boleh juga pakai selai strawberry, selai blueberry, itu juga enak juga kayaknya. Aku pernah bikin sih pizza menggunakan selai strawberry. Nanti linknya aku taruh juga di atas sini. Kemudian setelah rata diolesi dengan selai coklat kayak gini, kemudian saya mau taruh pisangnya udah dipanggang kayak gini ya, panggang menggunakan margarin sedikit. Lalu susun di atasnya, pisangnya bisa jenis pisang kepok, pisang raja, atau pisang yang biasa diolah dengan cara digoreng, itu lebih cocok ya.
kemudian disusun rata. Dan ini aku kasih keju mozzarella, ini juga sebenarnya suka-suka, bisa dikreasiin dengan stok bahan yang ada di rumah aja. Lalu selai coklat lagi, kemudian aku juga mau kasih lagi dengan keju cheddar biar tambah rich gitu rasanya. Lalu kemudian di bagian pinggirannya aku mau oles dengan kuning telur biar ada sensasi shiny kuning gitu kan. Atau kalau enggak sih sebenarnya enggak apa-apa, cuman ya ini selain buat warnanya biar lebih cantik, juga pinggirannya itu biar dia lebih rekat aja, enggak merekah banget kemana-mana gitu. Ini siap untuk dipanggang, suhunya 175 atau api atas bawah. Lalu kemudian perhatikan aja kalau bagian atasnya udah agak menguning gitu, dimatiin aja karena biasanya bagian bawah akan lebih lama matangnya ya. Lamanya sekitar 30-40 menit. Ini dia hasilnya. Ini enak banget beneran deh. Jadi sensasi makan pizza manis dengan kreasi rasa yang berbeda. Kulit pastrinya juga enak banget, dan rasanya juga komplit ya, ada keju, ada manis, ada gurih, ada asinnya, terus dari pastrinya juga enak banget. Jadi dicoba di rumah deh. Dan ini bisa dilihat deh, kulit pastrinya itu berlayer sempurna kayak gini. Keju mozzarellanya melted, selainya juga melted, enak banget deh pokoknya. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar punya ide variasi pastry apalagi, masih ada stok tadi kan disimpan di kulkas. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.